Di segmen terakhir ini saya ingin sekali Mas Sandi bisa mengungkapkan kepada teman-teman yang hadir, juga pemirsa di rumah, bagi mereka yang ingin memulai usahanya, ini apa yang harus diwaspadai dan kemudian menjadi komitmen mereka. Jadi Indonesia sekarang masuk masa keemasan, di mana 12 tahun ke depan kita akan melihat begitu banyak peluang di sekitar kita. Ekonomi kita sekarang nomor 16 terbesar di dunia, akan masuk menjadi ekonomi nomor 7 terbesar di dunia di tahun 2030. Nah, kesempatannya itu adalah di anak muda. Anak muda yang mampu mengadaptasi teknologi dan digital untuk menciptakan peluang usaha. Karena kita ingin bahwa kurang lebih hampir 2 triliun dolar daripada peluang ini akan diberikan atau akan diambil oleh pengusaha-pengusaha lokal. Karena kalau tidak kita lakukan sekarang, jumlah daripada pengusaha di Indonesia itu di bawah 2%. Jauh ketinggalan dibanding negara-negara lain, Malaysia, Thailand, maupun yang sudah maju, Jepang atau Amerika. Nah, ini harus kita tingkatkan. Di mana kita tingkatkan bibit-bibitnya ada di kalangan muda. Oleh karena itu berpikirlah untuk membuka lapangan pekerjaan, bukan mencari lapangan pekerjaan. Berpikirlah bahwa ternyata junjungan kita, baginda Rasulullah Muhammad SAW, sebelum dia totalitas menjalani kenabiannya, dia entrepreneur juga. Gitu. Dan banyak sekali contoh-contoh sukses yang selama ini menjadi entrepreneur tapi tidak pernah terpotret bahwa mereka itu adalah pengusaha yang sukses. Jadi ini kesempatan kita mulai dari bisnis kuliner, bisnis yang paling mudah seperti fashion, atau bisnis-bisnis lain tentang pariwisata. Karena banyak sekali distorsi-distorsi yang kita lihat. Indonesia kan cantik banget Mbak Desi, tapi per hari ini jumlah wisatawannya itu masih kurang lebih sepertiga daripada Malaysia. Padahal kalau kita lihat nggak ada yang kalah terhadap Indonesia. Indonesia lebih luas lagi. Iya. Karena kenapa? Karena kurang pengusaha di bidang pariwisata. Kurang pengusaha di bidang sumber daya alam. Contohnya, negara dengan panjang pantai ketiga terpanjang di dunia di sini per hari ini mengimpor garam. Mengimpor garam. Aneh. Padahal kita aneh kan? Kenapa? Karena maritim. kurang pengusahanya di bidang garam. Bu Susi teriak-teriak, kita berlimpah ikannya, tapi ada beberapa perusahaan pengolahan ikan mengimpor ikannya dari Vietnam. Kan konyol. Nah, ini akan terus kita bahas bahwa kita kekurangan pengusaha. Jadi mari anak-anak muda gunakan kesempatan ini. Kita tahu bahwa kesuksesan itu ada kalau kita bekerja dengan itu 4 etos kerja as itu: kerja keras, kerja cerdas, kerja tuntas, dan kerja ikhlas. Oke, silakan Mas Mica. Ya, artinya beginilah seharusnya pemimpin itu seharusnya ya seperti ini. Ya. Dan juga jangan lupa nih, saya juga ya berpesan buat adik-adik nih, bahwasanya itu tadi yang namanya doa, usaha, ikhtiar, tawakal. Duit Itu, boleh inget duit, tapi duitnya yang maksudnya barusan. Dan juga harus tahu kunci sukses. Apa itu? Nah, tahu apa yang namanya kunci sukses? Apa? Kunci sukses adalah orang dinilai sukses kalau sudah punya banyak kunci. Punya kunci rumah, punya kunci mobil, punya kunci kuda. Nah, itu namanya kunci sukses ya. Oke, Mas Mica. Mau ngomong etos kerja, kalau ini pribadi opini saya ngelihat, tapi kalau orang kita tuh nggak berani keluar dari zona nyaman. Nyaman ya. Itu yang jadi masalah. Betul. Saya nekat keluar dari perusahaan ya advertising waktu itu demi dunia komik. Baik. Saya Sama tinggalkan dong, zona saya nyaman. juga keluar dari zona Ya. nyaman saya. Dan Sama, banyak saya ya. juga. Sama semua ya. Saya juga diusir dari zona nyaman saya. Iya. Dan banyak juga emang pilihannya cuma kerja di perusahaan yang ternama orang kita. Terus PNS, mohon maaf ya. Jadi ya gimana ya? Jadi saya pernah menggambarkan ada orang pegawai mall yang keluar dari mall itu ternyata rumahnya di gang. Jadi stratanya tuh tinggi banget ya, jauh banget. Beda banget. Beda bener. Nah, ngomong doa dan kerja mungkin ini salah satu tipe kita juga begini. Itu yang pertama itu yang diusir Khalifah Umar bin Khattab ketika orang rajin doa terus maka ditendang oleh Umar bin Khattab, mohon maaf Khalifah, Allah tidak akan menurunkan emas jatuh dari langit. Dengan kamu berdoa. Iya, doa saja enggak. Ya Allah minta anak. Kamu udah kawin belum? Belum. Belum kawin. Iya. Jadi tetap usaha itu. Sisi lain yang kerja lupa usaha. Lupa doa. Itu enggak berkah nanti. Iya. Berarti semuanya harus seimbang ya, Wi? Iya, itu. Tadi itu aja. Duit boleh diingat sebagai usaha. Betul. Doa. Sebagai doa, usaha, ikhtiar, dan juga merintis, tawakal. kuliner, bisnis, kecil-kecilan tadi.
Buka itu jangan, kalau ini saya kasih tips ya, kalau pengen punya Cie. apa ya ini usaha saya kan tinggal sharing pengusaha nih. nih, Iya. dari pengusaha. Usaha nih misal buka toko gitu, apa usaha kuliner, warung gitu harus jeli. Jangan sampai lainnya pada buka, kalian buka. Jangan, banyak saingan. Usahakan yang untungnya banyak nih, kalau mereka lagi tutup, kita buka. Pakai obeng, linggis. Itu untungnya banyak tuh. Jadi modal buka toko itu adalah linggis ya. Kalau dia bercanda bener Pak Ustadz, jangan didengerin. Wih. Pak Sandiaga Uno yang didengerin. Ya. Oke. Jadi terakhir, Wi. Ya, artinya paling tidak bahwa bekerja itu adalah suatu kewajiban dalam orang beragama. Malayatimul wajib ilabihi fahuwa wajib. Apa saja yang menyempurnakan satu kewajiban itu hukumnya wajib. Sebetulnya mencari uang itu nggak wajib. Wajibnya adalah haji. Cuman haji itu bisa dilaksanakan kalau punya uang. Maka mencari uang menjadi wajib. Sholat itu wajib. Wudhu nggak wajib. Tapi orang bisa sah sholat kalau dia bisa wudhu. Maka dia wajib wudhu. Wudhu perlu air. Air perlu mengusahakan. Usaha pakai bagaimana mengusahakan air itu perlu ada peralatan, perlu ada alat untuk bagaimana mengeluarkan. Maka mencari uang untuk menghasilkan air juga wajib. Bahkan kewajiban kifayah kita sebetulnya ini yang tidak pernah disadari umat Islam adalah orang Islam itu harus punya pesawat haji. Aneh kalau kita charter pesawat, padahal haji kita demand-nya luar biasa. Dan harusnya harus ada fasilitas haji yang kita ini sebetulnya Mas Sandiaga harusnya, mohon maaf, Mas Sandi harus punya pesawat untuk haji umroh kita itu. Itu masih memakai nyewa. Kenapa harus nyewa? Charter. Dan seandainya kita punya, pasti laris manis. Karena kita akan kekurangan terus. Nah itu juga fardu kifayah. Karena apa? Orang dikatakan fardu kifayah selalu hanya melayat jenazah. Orang takziah itu kifayah. Enggak, kifayah itu menyediakan pesawat. Itu fardu kifayah, harus. Fardu kifayah adalah apa? Memfasilitasi pekerjaan bagi orang-orang muslim. Saya sangat agak terpukul kalau hanya 2% di antara kita yang usaha. Diambil orang-orang asing. Saatnya lah kita ambil alih, kita semuanya, teman-teman di Gunadarma, semuanya keluar harus jadi pengusaha. Ya, rubah Harus mindset bisa. seperti tadi yang disampaikan oleh Mas Sandiaga Uno, menjadi anak-anak generasi penerus yang inovatif, kreatif, dan kemudian tadi tahan banting. Bahkan tidak hanya pintar, tapi cerdas. Ya. Oke, Mas Andi, terima kasih banyak sudah hadir di sini, dan semoga apa yang disampaikan oleh Mas Sandiaga Uno bisa menginspirasi kehidupan kita untuk menjadi manusia yang lebih baik dan bermanfaat bagi orang lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.